bersyukur Engkau telah menghadirkan Alkitab dengan berbagai bahasa di bumi Indonesia. Ajarilah kami mengenali firman-Mu yang dapat memberikan hikmat dan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman kepadamu, kini dan sepanjang masa. Merenungkan firman Tuhan ini dalam rangka Hari Doa Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bersama-sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, kita mengucap syukur karena ada Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa-bahasa daerah. Ketika Injil pertama kali sampai ke pegunungan Arfak, 2 orang misionaris dari Amerika gugur demi menjadi saksi Kristus. Namun demikian, pengorbanan mereka tidaklah sia-sia. Kemudian, Injil masuk dan mengubah hidup orang Sioux. Dan pada tahun 1997, Perjanjian Baru dalam bahasa Sioux diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kini, orang-orang yang telah diberkati oleh firman ini sangat rindu untuk mempunyai Alkitab lengkap. Oleh karena itu, bersama dengan gereja komunitas berbahasa Sioux, kita rindu untuk memulai terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Sioux. Kiranya kita semua mendukung upaya ini di dalam doa dan juga di dalam dana. Tuhan memberkati. Perayaan Hari Doa Alkitab tahun 2021 ini merupakan gerakan bersama umat Tuhan untuk menyebarkan kabar baik dalam bahasa ini, khususnya untuk masyarakat pengguna bahasa Sioux yang umumnya berasal dari Pegunungan Arfak, Papua Barat. Semoga pada perayaan Hari Doa Alkitab ini, kita, umat Tuhan, sekali lagi menyatakan komitmen kita untuk terus bersemangat dalam mewujudkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita di tengah dunia sesuai amanat firman Tuhan. Mari kita dukung bersama penerjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Sioux, Papua Barat melalui doa maupun dana. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama gereja-gereja dan semua umat Kristiani dalam upaya bersama mewujudkan ketersediaan Alkitab sampai ke ujung bumi, khususnya untuk saudara-saudara kita pengguna bahasa Sioux di Papua Barat. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan pagi ini, Minggu 21 November 2021. Minggu ini merupakan minggu terakhir tahun gerejawi dengan tema Raja di Kerajaan Kekal. Datunna kaparentan matontongan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyembah kepada Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Kita menyanyi muliakan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Saudara-saudara, mari bersama kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasih menurut rahmat-Mu yang benar. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes 18 ayat 37. Firman Tuhan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 93 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian kebenaran dan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi nafasnya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecah ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. bersama-sama. Peraturan-Mu sangat teguh, Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kita merespon dengan menyanyikan Mazmur 99, Tuhan adalah Raja dunia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, firman-Mu kembali akan kami baca dan renungkan dalam minggu akhir tahun gerejawi hari ini. Buka hati kami Tuhan, berkati hidup kami, untuk menerima pemberitaan firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan membacakan, berkati hamba-Mu yang akan menuntun perenungan, bahkan seluruh umat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua. Kiranya lewat berita firman-Mu hari ini, hidup kami semua terberkati. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Pertama dari Daniel 7 ayat 9 sampai ayat yang 14. Dan pembacaan yang kedua, Wahyu 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dan pembacaan yang ketiga, Yohanes 18 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-37. Kita akan bersama-sama pembacaan yang pertama. Daniel 7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14 sekaligus sebagai bahan utama. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua, Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengan perikop, salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya.
Bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat 37. Ini di dalam perikop Yesus di hadapan Pilatus. Ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku hadir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya dalam kehidupan ini. Amin. Firman Allah, jayalah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini, minggu terakhir dalam kalender tahun gerejawi. Karena minggu depan kita sudah memasuki minggu Advent. Hari Minggu ini disebut juga sebagai Minggu Kristus Raja. Karena itu tema kita hari ini adalah Raja di Kerajaan Kekal. Raja di Kerajaan Kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua bacaan leksionari hari ini berbicara tentang Kristus adalah Raja semesta. Dunia ada dalam kendalinya. Ini kesaksian pemazmur juga dalam kesaksian Kitab Daniel yang menjadi bacaan utama kita. Keunikan kerajaan Kristus adalah dinyatakan dalam dunia tetapi bukan dari dunia dan tidak berorientasi pada kekuasaan melainkan pada kebenaran. Itu bacaan Injil Yohanes. Kekekalan kerajaan Kristus memungkinkan semua orang percaya, baik yang hidup maupun yang sudah mati, akan dihimpunkan dalam satu kerajaannya, yaitu dalam kerajaan yang kekal. Dan lewat bacaan-bacaan kita hari ini, jemaat sekalian diminta untuk meneladani Sang Raja, ya, sebagai Sang Aletheia, Sang Raja kebenaran,
dalam kehidupan kita ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14 dilatari oleh perikop sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya. Daniel 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Daniel melihat dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. Persoalan silih berganti yang terjadi oleh penguasa-penguasa dunia yang memimpin dengan tidak takut akan Tuhan. Sehingga timbul peperangan bangsa-bangsa dan pemberontakan. Melalui penglihatan, Daniel ternyata juga memberikan Tuhan ternyata memberi kesempatan kepada orang jahat sekalipun untuk menguasai kekacauan dunia. Itu dilambangkan dengan 4 binatang besar sebagai simbol 4 kerajaan besar saat itu. Tetapi kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut tidaklah bisa bertahan lama ketika hanya mengandalkan kehebatan dan kekuatan mereka masing-masing, terutama di dalam mereka menindas umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah bacaan kita hari ini memperlihatkan 2 pokok untuk kita terima secara bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa raja dan kerajaan dunia pasti berakhir. Ya. Raja dan kerajaan dunia pasti berakhir. Kehebatan raja dan kerajaan dunia digambarkan oleh Daniel dengan binatang yang kuat, binatang yang beringas, dan siap menerkam setiap binatang lainnya. Hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Dipertontonkan oleh raja dan kerajaan dunia. Setiap raja dan kerajaan berusaha mengalahkan dan menguasai kerajaan lainnya. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu. Raja-raja menghancurkan lawannya. Itu adalah cara-cara yang umum dilakukan. Raja dan kerajaan dunia fokus pada kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan dunia. Sejarah raja dan kerajaan dunia sudah membuktikan bagaimana raja dan kerajaan di dunia ini timbul tenggelam di setiap masa dengan kejayaan dan kehancurannya. Raja dan kerajaan dunia saling menguasai. Siapa yang kuat itu yang menang. Tetapi sejaya apapun suatu kerajaan, pada akhirnya juga hancur karena kejahatannya. Sejarah raja dan kerajaan dunia mempertontonkan bahwa kejayaan dengan kejahatan pada akhirnya kebenaranlah yang keluar sebagai pemenang. Nah, kita semua adalah pembuat sejarah. Kita membuat sejarah untuk diri kita sendiri. Kita menorehkan sejarah untuk keluarga kecil kita, untuk keluarga besar kita, bahkan untuk masyarakat di mana kita hidup. Nah, seperti apa sejarah yang kita torehkan sangat tergantung pada bagaimana kita berbuat dan bertindak di dalam sejarah kita. Apakah sejarah kita mengarah pada pemuasan kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan dunia, atau justru mengarah pada kebenaran Tuhan? Sangat tergantung pada sikap kita. Jadi seperti apa sejarah kita, sekali lagi sangat tergantung pada fokus kita dalam menorehkan sejarah di kehidupan ini. Kita boleh belajar dari wahyu kepada Daniel bahwa sehebat apapun raja dan kerajaannya, pasti akan berakhir. Sekuat apapun raja dan kerajaannya, pasti akan
berakhir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pokok ini kita belajar bahwa semua yang ada dalam dunia ini adalah fana. Semua raja dan kerajaan dunia dengan segala kemewahannya akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Juga segala kemuliaan kita, segala pencapaian kita, segala sesuatu yang kita torehkan dalam hidup ini, semuanya akan berakhir. Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang pertama untuk kita di akhir tahun gerejawi ini adalah jangan menggantungkan hidupmu pada yang fana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah raja dan kerajaan kekal dalam Yesus Kristus. Ayat 14 bacaan utama kita. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel lalu melihat seorang yang datang seperti anak manusia. Kepadanya diberikan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Segala bangsa akan mengabdi kepadanya. Nah, bagi orang Yahudi, istilah anak manusia menjadi harapan akan bangkitnya seorang raja yang memulihkan kejayaan mereka, kerajaan Israel, seperti ketika Daud menjadi raja. Para penulis Injil mencatat kesaksian-kesaksian yang menegaskan bahwa Yesuslah sang anak manusia yang dimaksud oleh kitab Daniel itu. Dialah raja yang kekal itu. Nah, sekalipun demikian, orang-orang Yahudi tidak pernah menerima Yesus sebagai anak manusia yang dimaksud itu. Wahyu 1 ayat 4-8 memperlihatkan seperti apa makna Yesus adalah raja bagi kehidupan jemaat. Nah, secara khusus dalam jemaat-jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu, yang adalah jemaat-jemaat yang sedang menghadapi tekanan dari pemerintahan Romawi. Kepada mereka ditegaskan bahwa Yesus adalah raja sesungguhnya. Yesus adalah raja yang kekal. Sebagai raja, Yesus adalah teladan dalam kesetiaan. Ia adalah jaminan kebangkitan orang-orang percaya. Ia lebih besar daripada segala raja di bumi, termasuk pemerintahan Romawi yang sedang menindas jemaat-jemaat pada saat itu. Karena itu saudara-saudara, jemaat diundang, didorong untuk mau mengandalkan sang raja kekal itu. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, ayat ini mengungkapkan tentang eksistensi sang raja itu, sang anak manusia itu, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang lain itu ada di dalam otoritasnya. Juga dalam Mazmur 93 ayat 1-5 memperkenalkan Tuhan sebagai raja. Tuhan bukan saja raja atas dunia dan seluruh semesta, tetapi Tuhan adalah raja dari kekekalan, ayat 2. Yang menciptakan dunia dan segala isinya. Ia yang mengatur pergerakan seluruh semesta. Dalam hal ini pemazmur menampilkan sungai sebagai gambaran kemakmuran dan Tuhanlah yang mengaturnya. Sebaliknya, air yang besar dan ombak laut
sebagai gambaran dari kekacauan. Juga di dalam kendali Tuhan. Katakanlah segala sesuatu yang ada dalam kendali Tuhan, Sang Raja yang kekal itu. Kerajaan dan ketetapan-ketetapannya berlaku sepanjang masa. Dalam Mazmur 93 ayat 2, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Ayat 5, peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Juga dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata ini kepada murid ya, dalam konteks pengutusan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Juga dalam Wahyu 19 ayat 16, Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Nah saudara-saudara, ayat-ayat ini mengungkapkan bahwa Yesus adalah Raja yang sungguh-sungguh Raja di atas segala Raja dan kerajaannya kekal. Gelar Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan menunjukkan bahwa Yesus memiliki kekuasaan mutlak atas segala kerajaan baik di bumi maupun di sorga. Nah pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama adalah bagaimana menjadikan hidup kita dirajai oleh Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja itu. Nah pesan dari seluruh Alkitab sangat sederhana. Tuhan adalah Raja. Tuhan akan menjadi Raja. Tuhan mengatur semua realitas termasuk kehidupan kita. Tetapi apa artinya ini bagi kehidupan pribadi kita? Bahwa Tuhan adalah Raja atas diri kita. Apa artinya Yesus menjadi Raja dan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya kira ini bukan hanya sebuah kesadaran saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebuah pemahaman harus terus berkembang dalam kehidupan kita bahwa Yesus yang adalah Raja kekal harus menjadi Raja atas kehidupanku, atas kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita menjadi teguh, menjadi nyaman menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sadar bahwa kadang-kadang kita tidak mau diperintah, kita tidak mau diatur, kita tidak mau digurui. Karena kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan adalah sesuatu yang benar. Sampai pada saat kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang tidak mampu kita hadapi, pada saat itulah kita akan mengakui, kita akan sadar bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas diri kita dan atas kehidupan kita baik selaku pribadi, keluarga, pun sebagai satu persekutuan. Nah pemahaman seperti ini harusnya membuat kita lebih menerima kenyataan hidup dan belajar menerima bahwa Allah yang memerintah kehidupan saya, Allah yang memerintah kehidupan kita, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Kontrol kehidupan dikembalikan kepada Allah, Raja kehidupan. Dan akhirnya kita akan menikmati ketenangan batin dan percaya bahwa Allah tahu yang terbaik buat saya, buat kita semua. Sebagai manusia, siapapun kita. Sering kita memiliki kerajaan kecil yang dipenuhi oleh keakuan diri karena jabatan atau karena hal-hal lain yang kita andalkan yang membuat kita sombong. Nah harusnya kita belajar dari setiap tarikan napas yang Tuhan masih karuniakan kepada setiap kita. Supaya kita belajar berdoa seperti yang dituliskan oleh Awe Tozer dalam bukunya Discipleship. Ia menulis tentang kerajaan. Ia mengatakan begini, kerajaanku pergilah, kerajaanmu datanglah.
Ia mengatakan bahwa kerajaan Tuhan itu tidak akan datang jika kerajaanku itu tidak disingkirkan. Kerajaan Allah tentu saja tidak pernah bisa terrealisasi dalam hidup kita jika kerajaan keakuan kita belum disingkirkan. Barulah ketika aku mengundurkan diri, ketika aku tidak lagi menjadi raja di wilayah kekuasaanku dalam hidup ini, maka Yesus Kristus menjadi raja dalam hidupku, dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop bacaan kita hari ini, kita menerima beberapa pesan firman Tuhan. Pertama, semua raja dan kerajaan di dunia ini dengan segala kemewahannya akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Karena itu jangan menggantungkan hidupmu pada yang fana. Yang berikut, akan datang kerajaan kekal dalam langit dan bumi yang baru. Karena itu jangan putus asa dengan segala pergumulan di dunia ini. Kalau hari ini kita bergumul, percayalah akan datang kerajaan kekal yang Yesus janjikan itu. Yang di dalamnya segala derita, tangisan dan air mata akan menjadi hilang. Yang ketiga, jadikanlah Yesus Kristus sebagai Raja atas hidupmu, yang memberi kepada kita kekuatan, sukacita, kebenaran, harapan, dan masa depan yang pasti dalam kerajaan kekal. Karena hanya Yesus yang mampu memberi jaminan pasti atas kehidupan kita, baik di sini, baik masa depan, pun kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, meresponi kebenaran firman Tuhan, kita bersaat teduh. Terima kasih kebenaran firman Tuhan di akhir tahun gerejawi ini. Kami telah melewati 1 tahun pelayanan dengan suka dan duka. Ada yang datang ke dalam kehidupan kami, tetapi ada juga yang pergi dari kehidupan kami. Semua ini menyadarkan kami bahwa kami ini fana. Semua yang ada di dunia ini adalah fana. Tetapi puji Tuhan, di dalam Kristus, Sang Raja kekal, kami boleh melihat, bahkan menikmati kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama berdasarkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sidang jemaat yang berbahagia, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita sama-sama akan memasuki akta persembahan di mana yang menguatkan saudara dan saya untuk memasuki akta persembahan ini atau membawa persembahan kita kepada Tuhan terambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat PKJ 146 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bawa persembahanmu. Tak lupa juga kami mengingatkan kepada para jemaat sekalian untuk QR code yang tertayang di live streaming ini adalah rekening dari Gereja Toraja Jemaat Bandung. Silakan langsung transfer ke nomor rekening tersebut. Ulangi PKJ 146 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, bawa persembahanmu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari bersehati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Tuhan kami boleh menikmati ibadah akhir tahun gerejawi hari ini. Terima kasih, firman-Mu boleh diperdengarkan yang mengingatkan kami tentang kefanaan yang ada di bumi ini. Tapi juga diteguhkan dengan kekekalan yang ada di dalam Kristus dan kerajaan-Nya. Terima kasih firman-Mu, terima kasih persembahan boleh diserahkan. Biarlah semuanya menjadi berkat dalam pelayanan
dan juga hidup seluruh jemaat-Mu semakin diberkati. Juga bersyukur bersama dengan beberapa saudara yang boleh menikmati ulang tahun. Bersyukur bersama Priscilia Ella Mangesa, Garneta Pasali, Grimen Paimbonan, dan saudara-saudara yang lain yang juga menikmati sukacita, baik karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, pun karena berkat-berkat lain, berkat-berkat khusus yang mereka terima dalam kehidupan ini. Sempurnakan sukacita hamba-hamba-Mu, pimpin kehidupan mereka lebih jauh ke depan, biarlah kehidupan mereka terus diberkati dan semakin jadi berkat bagi sesama. Bapa dalam sorga, berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu di pekan kerja ke depan. Perlengkapilah seluruh umat-Mu dengan kesehatan yang baik, umur panjang, dengan kekuatan untuk terus bekerja dengan sebaik mungkin. Berkati mereka di kehidupan setiap rumah tangga, berkati mereka di pekerjaan pada berbagai bidang pekerjaan di berbagai tempat, baik yang ada di Kota Bandung pun di kota-kota yang lain. Juga anak-anak dalam pendidikan, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, baik yang di Kota Bandung pun yang ada di berbagai kota bahkan di luar negeri sana, Tuhan memberkati semua. Bapa dalam sorga juga bersehati berdoa untuk warga jemaat dalam kondisi sakit. Kami doakan Ibu Rika Dartika, Bapak Ronald Petadungan, Bapak mertua dari Bapak Ronald Petadungan, Opa Enso, Opa Jesa, juga anak kekasih Vindo, bahkan seluruh jemaat yang sementara berobat jalan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Juga berdoa untuk para orang tua kami dalam usia indah. Kami doakan kiranya kesehatan yang cukup, sukacita dan berkat Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan mereka. Juga berdoa untuk rencana-rencana pelayanan ke depan, rencana perayaan Paskah tahun ini, baik kami di Jemaat Bandung, pun seluruh umat-Mu yang akan merayakan Natal. Tuhan beri kami kesempatan terbaik untuk boleh menikmati sukacita Natal tahun ini. Juga berdoa untuk secapa ada di tempat ini. Tuhan berkati mereka dalam segala upaya untuk memberi kontribusi positif bagi kemajuan dan keutuhan bangsa ini. Berkati juga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati juga penanganan pandemi COVID, kiranya semakin hari semakin melandai. Bahkan kami sangat merindukan saatnya COVID ini berlalu dari kehidupan kami. Berkati semua yang boleh mengangkat pelayanan bersama hari ini, baik majelis gereja, tim multimedia, kantoria, organis, dan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Biarlah pelayanan kami bersama menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan juga kami terus memiliki sukacita untuk rindu melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang. Bapa dalam sorga, inilah doa syafaat kami. Ampuni Tuhan segala salah dan dosa kami, dan dengarkan kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, saksikanlah sumber kekuatan sempurna yang ada di dalam Kristus Yesus sebagai Sang Raja kekal.
untuk hidupmu, untuk keluargamu, dan untuk setiap orang yang ada di sekitarmu. Jalanilah kehidupan saudara-saudara untuk terus menjadi saksi-saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, demikian ibadah kita hari ini. Kita bersyukur Tuhan telah memperkenankan kita melewati setahun pelayanan dengan baik. Suka dan duka Tuhan perkenankan kita alami. Ada yang datang ke dalam kehidupan kita, tapi ada juga yang pergi dari kehidupan kita. Apapun itu, kita harus percaya bahwa memang semua yang ada dalam dunia ini adalah fana. Tetapi kita punya Tuhan, Tuhan yang kekal, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu tetap teguh, tetap semangat. Mari kita song-song kedatangan kerajaan kekal dalam kehidupan kita, kita song-song. Sukacita perayaan Natal tahun ini, semoga Tuhan tetap mengaruniakan kesehatan, keselamatan bagi semua. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.